Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita dari Mereka. Malam ini, kami akan membawakan sebuah kisah horor yang dipenuhi penyesalan, cinta yang dikhianati, dan dendam yang bahkan kematian pun tak mampu menghapusnya. Pernahkah kalian mendengar tangisan bayi di tengah malam? Padahal, tidak ada siapapun di sekitar. Atau melihat seorang wanita bergaun putih berdiri diam di bawah pohon sambil terus memanggil satu nama. Matikan lampu, gunakan headset. Inilah Sundel Bolong di Gubuk Tua. Malam di Desa Sukamaju selalu terasa sunyi setelah pukul 10. Tidak banyak rumah yang masih menyalakan lampu. Hanya suara jangkrik dari sawah belakang rumah dan sesekali suara anjing menggonggong yang memecah keheningan. Di kamar kecilnya, Nara sedang terlelap tidur. Jam dinding yang tergantung tepat di atas lemari kayunya berdetak pelan. Jarum pendek menunjuk angka 2, sedangkan jarum panjang sedikit melewati angka 3. Pukul 2 lewat 15 menit. Di luar, angin malam berhembus perlahan, membuat dedaunan pohon mangga di samping rumah bergesekan. Srek, srek. Namun tiba-tiba, wah. Nara membuka matanya. Dia berkedip beberapa kali. Nafasnya masih berat karena baru terbangun. Dia menoleh ke kiri dan ke kanan. Suara apa itu? Beberapa detik kamar kembali sunyi. Nara mengusap wajahnya. Mimpi kali. Dia kembali menarik selimut. Lalu terdengar lagi. Wah. Kali ini lebih jelas. Tangisan bayi. Nara langsung membuka mata lebar-lebar. Jantungnya mulai berdetak sedikit lebih cepat. Tangisan itu terdengar seperti berasal dari luar rumah. Dia duduk perlahan di atas kasur. Malam semakin terasa dingin. Bahkan entah kenapa, bulu kuduknya mulai berdiri. Hujan juga enggak, gumamnya pelan. Dia mendengarkan dengan seksama. Tangisan itu berhenti. Sunyi. Lalu, wah. Nara menelan ludah. Sekarang, suara itu seperti tepat berada di dekat jendelanya. Perlahan dia menoleh ke arah jendela kamar. Tirai tipis berwarna putih bergerak pelan tertiup angin. Padahal, sebelum tidur, dia yakin telah menutup rapat jendela itu. Nara diam. Entah kenapa, dadanya terasa sesak. Perasaan aneh mulai muncul. Perasaan yang sulit dijelaskan. Rasa takut yang tiba-tiba datang tanpa sebab. Tangisan itu terdengar lagi. Namun kali ini bukan hanya suara bayi. Di sela-sela tangisan itu, seperti ada suara seseorang menangis pelan. Suara wanita. Hiks. Nara menggenggam selimutnya erat. Keringat dingin mulai muncul di pelipisnya. Dia mencoba menenangkan diri. Mungkin ada orang lewat, katanya pelan. Tetapi setelah mengatakannya, bahkan dirinya sendiri tidak percaya. Siapa yang membawa bayi keliling kampung jam 2 pagi? Dengan langkah pelan, Nara turun dari tempat tidurnya. Lantai terasa dingin di telapak kakinya. Semakin dekat dia menuju jendela, semakin jelas suara tangisan itu. Tangis seorang bayi dan tangis seorang wanita. Tangannya mulai gemetar saat menyentuh ujung tirai. Pelan, sangat pelan, dia menyingkapnya. Di luar gelap, sangat gelap.
Hanya cahaya bulan yang tertutup awan tipis. Halaman rumah terlihat kosong. Tidak ada siapa-siapa. Nara mengembuskan napas panjang. Dia mengusap dada. Ternyata nggak ada. Dia hampir menutup tirai kembali. Namun matanya menangkap sesuatu. Di bawah pohon mangga, ada sesuatu yang berdiri. Nara menyipitkan mata. Awalnya hanya bayangan hitam. Dia menajamkan pandangan. Dan seketika, tubuhnya membeku. Seorang wanita. Rambutnya panjang menjutai menutupi hampir seluruh wajahnya. Dia memakai pakaian putih yang terlihat lusuh dan kotor. Kepalanya tertunduk. Tangannya seperti menggendong sesuatu. Dan dari gendongannya itulah suara tangisan bayi berasal. Wah, wah. Nafas Nara langsung tercekat. Tubuhnya tiba-tiba terasa dingin. Wanita itu tidak bergerak. Dia hanya berdiri. Diam. Sangat diam. Enggak mungkin. Nara mundur satu langkah. Lalu, wanita itu mengangkat kepalanya perlahan. Meskipun wajahnya tertutup rambut, Nara merasa sosok itu sedang menatap lurus ke arahnya. Tangisan bayi tiba-tiba berhenti. Sunyi. Sangat sunyi. Dan mendadak, wanita itu tersenyum. Senyuman yang terlalu lebar. Tubuh Nara seketika lemas. Belum sempat dia berteriak, sosok itu perlahan terangkat dari tanah. Melayang. Pelan. Naik. Naik semakin tinggi. Nara membelalakan mata. Tangannya gemetar hebat. Dia melihat sosok itu melayang menuju pohon mangga. Lalu duduk di salah satu ranting kecil. Persis seperti seseorang sedang bersantai. Padahal ranting itu kecil. Mustahil menahan berat manusia. Wanita itu kembali menangis. Lalu terdengar suara lirih. Pelan. Sangat pelan. Tetapi jelas. Sandi. Nara membeku. Sandi. Angin malam mendadak berhembus kencang. Brak. Jendela kamarnya tiba-tiba menutup sendiri dengan keras. Nara menjerit. Ayah! Di luar kamar langsung terdengar suara langkah tergesa-gesa. Nara! Pintu kamar terbuka. Ayah dan ibunya masuk dengan wajah panik. Nara, kenapa? Nara menunjuk ke arah jendela sambil gemetar. Di luar ada wanita. Ayahnya segera membuka jendela. Tetapi tidak ada siapa-siapa. Pohon mangga itu berdiri diam, tidak bergerak. Dan malam kembali sunyi. Sangat sunyi. Namun saat Nara menoleh keluar untuk terakhir kalinya, dia melihat sesuatu. Di batang pohon mangga, ada bekas telapak tangan hitam, panjang, seolah seseorang baru saja merayap turun dari atas pohon. Dan di telinganya, sebuah bisikan kembali terdengar. Sandi. Pagi itu matahari bersinar cukup terang. Ayam berkokok dari belakang rumah, dan suara beberapa ibu-ibu terdengar sedang berbincang di depan gang. Namun bagi Nara, suasana pagi terasa berbeda. Semalaman dia hampir tidak tidur. Matanya sembab, wajahnya pucat, dan pikirannya masih teringat jelas pada sosok wanita yang duduk di pohon mangga semalam. Ibunya meletakkan sepiring nasi goreng di meja. Nara, makan dulu. Nara hanya diam. Ayahnya Sandi sedang membaca koran sambil menyeruput kopi panas. Tatapan Nara perlahan mengarah kepada ayahnya. Entah kenapa, nama yang dipanggil sosok wanita semalam terus terngiang di kepalanya. Sandi. Sandi. Nara menelan ludah. Ayah. Sandi menurunkan korannya. Tadi malam, aku lihat perempuan di pohon mangga. Sandi tertawa kecil. Wah,
kebanyakan nonton cerita horor kamu. Tapi serius ya, ayah juga tadi malam lihat keluar, gak ada apa-apa. Tapi dia manggil nama ayah. Seketika Sandi terdiam, hanya sesaat, sangat cepat. Tetapi Nara melihatnya. Wajah ayahnya berubah sedikit, seperti kaget, seperti orang yang baru mendengar sesuatu yang tidak ingin dia dengar. Manggil apa? Tanya Sandi pelan. Manggil nama ayah. Beberapa detik suasana menjadi sunyi. Lalu Sandi tertawa lagi. Sudah, jangan kebanyakan mikir. Dia kembali membaca koran. Tetapi tangan yang memegang koran terlihat sedikit gemetar. Nara memperhatikannya. Dan semakin diperhatikan, semakin muncul perasaan aneh di dalam hatinya. Ayahnya terlihat menyembunyikan sesuatu. Hari berjalan seperti biasa, tetapi sesuatu mulai berubah. Saat Nara menyapu ruang tamu, dia merasa seperti ada seseorang yang berdiri di luar jendela memperhatikannya. Saat dia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Saat dia sedang mencuci piring, tiba-tiba terdengar suara tangisan bayi. Wah! Nara menjatuhkan sendok dari tangannya. Kling! Dia menoleh cepat. Sunyi. Hanya suara air keran yang menetes. Saat sore menjelang, dia membantu ibunya melipat pakaian. Namun lagi-lagi, dia mendengar suara pelan. Sandi. Nara menoleh cepat. Ibu dengar sesuatu? Ibunya mengernyit. Dengar apa? Tadi ada yang manggil ayah. Ibunya tertawa kecil. Kamu masih kepikiran semalam ya? Nara diam. Mungkin memang dia terlalu lelah. Mungkin benar itu cuma mimpi. Dia mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Tetapi malam kembali datang. Dan malam itu, hujan turun. Rintiknya pelan di atas atap rumah. Tik, tik, tik. Nara memeluk selimutnya. Dia berusaha tidur lebih cepat. Dia tidak mau mendengar suara apapun lagi. Tidak mau melihat apapun lagi. Jam menunjukkan pukul 1 malam. Matanya mulai terasa berat. Sedikit demi sedikit, kesadarannya menghilang. Lalu, dia bermimpi. Di dalam mimpinya, Nara sedang berdiri di sebuah jalan tanah yang asing. Langit gelap. Kabut tebal menutupi segala arah. Tidak ada rumah. Tidak ada orang. Hanya suara air mengalir dari kejauhan. Cur, cur. Nara melihat sekeliling. Aku di mana? Dia mulai berjalan. Langkahnya pelan. Semakin jauh dia berjalan, suara air semakin jelas. Dan akhirnya, dia melihat sebuah sungai kecil. Di pinggir sungai itu, berdiri sebuah gubuk tua. Atapnya hampir roboh. Dinding kayunya hitam dan lapuk. Angin berhembus pelan. Pintu gubuk itu terbuka sedikit. Kret. Entah kenapa kaki Nara bergerak sendiri. Perlahan, dia mendekat. Dadanya mulai berdebar. Semakin dekat, semakin terasa dingin. Sangat dingin. Tangannya menyentuh pintu, lalu membukanya perlahan. Kret. Ruangan di dalam gelap. Namun, di sudut ruangan terlihat seseorang duduk membelakanginya. Seorang wanita. Rambut panjang. Baju putih lusuh. Tubuh Nara langsung membeku. Wanita itu sedang menggendong sesuatu. Dan terdengar suara tangisan. Nara mundur perlahan. Namun tiba-tiba, wanita itu berbicara. Suaranya pelan, parau. Dia pergi. Nara tidak menjawab. Dia bohong. Tubuh wanita itu mulai bergerak. Pelan. Sangat pelan. Dia menoleh. Sedikit demi sedikit. Rambut panjang menyingkap wajah pucatnya. Matanya hitam.
Mulutnya tersenyum sangat lebar. Dan di tangannya, bukan bayi. Yang dia gendong adalah kain putih kosong. Lalu wanita itu menatap tepat ke arah Nara. Di mana Sandi? Brak! Nara terbangun sambil menjerit. Napasnya memburu. Tubuhnya dipenuhi keringat. Matanya bergerak ke segala arah. Dia masih di kamarnya. Hanya mimpi. Hanya mimpi. Tetapi kemudian terdengar suara dari arah bawah tempat tidurnya. Pelan. Sangat pelan. Nara membeku. Matanya perlahan turun. Suara itu kembali terdengar. Tangisan bayi. Tepat dari bawah tempat tidurnya. Dan perlahan sesuatu mulai keluar dari balik kolong. Rambut hitam panjang muncul sedikit demi sedikit. Rambut hitam panjang itu terus keluar perlahan dari bawah tempat tidur. Nara tidak bisa bergerak. Tubuhnya seperti membeku. Napasnya tertahan. Matanya menatap ke arah kolong dengan penuh ketakutan. Tangisan bayi itu masih terdengar. Pelan. Dekat. Sangat dekat. Nara ingin berteriak memanggil ayahnya. Ingin berlari keluar kamar. Tetapi tenggorokannya seperti terkunci. Rambut itu bergerak semakin keluar. Lalu tiba-tiba, ayam berkokok. Kukuruyuk! Suara ayam dari luar rumah mendadak terdengar. Seketika, suara tangisan itu menghilang. Sunyi. Sangat sunyi. Nara berkedip. Tubuhnya mulai bisa digerakkan kembali. Dia segera turun dari tempat tidur dan mundur beberapa langkah. Tangannya gemetar hebat. Pelan dia melihat ke bawah ranjang. Kosong. Tidak ada apa-apa. Tidak ada rambut. Tidak ada wanita. Tidak ada bayi. Tetapi di lantai ada bekas air. Seperti sesuatu baru saja merangkak keluar dalam keadaan basah. Jejak itu memanjang. Keluar kamar, menuju pintu. Nara langsung berlari keluar. Pagi itu, Nara tidak mau tinggal di rumah. Dia duduk di teras sambil memeluk lutut. Wajahnya terlihat pucat. Ibunya beberapa kali bertanya, tetapi Nara hanya menjawab pendek. Sementara ayahnya, Sandi, terlihat lebih aneh dari biasanya. Dia beberapa kali melamun. Bahkan kopi yang biasanya habis diminumnya, kini masih tersisa setengah. Sesekali dia melihat ke arah pohon mangga. Tatapannya terlihat gelisah. Sangat gelisah. Saat siang hari, Nara memutuskan pergi ke warung kecil dekat ujung kampung. Dia ingin menenangkan pikirannya. Di warung itu duduk seorang nenek tua bernama Ma Ijah. Orang-orang desa mengenalnya sebagai orang yang tahu banyak cerita lama tentang kampung itu. Rambutnya sudah memutih. Wajahnya penuh keriput. Tetapi matanya masih tajam. Saat Nara datang, Ma Ijah menatapnya cukup lama. "Duk." Nara berhenti. "Iya, Mak." "Kamu kenapa?" Nara tersenyum kecil. "Gak apa-apa." Ma Ijah menggeleng. "Kamu kelihatan kayak orang yang gak tidur berhari-hari." Nara terdiam. Entah kenapa, dia merasa ingin bercerita. Akhirnya dia menceritakan semuanya. Tentang suara tangisan bayi, tentang wanita berpakaian putih, tentang pohon mangga, dan tentang nama Sandi yang terus dipanggil. Semakin lama Nara bercerita, wajah Ma Ijah perlahan berubah. Senyumnya hilang. Tatapannya menjadi kosong. "Duk," suara Ma Ijah terdengar pelan. "Kamu bilang dia manggil Sandi." Nara mengangguk. Ma Ijah menelan ludah. "Lalu dia gendong bayi." Nara kembali mengangguk.
angin tiba-tiba berhembus melewati warung. Entah kenapa, suasana mendadak terasa dingin. Maijah melihat sekeliling sebelum mendekatkan wajahnya. Ada cerita lama. Nara menatapnya. Cerita apa, Ma? Maijah diam beberapa saat, seolah ragu. Lalu, dia mulai bicara. Dulu, sekitar 20 tahun lalu, ada perempuan bernama Kartini. Nara mendengarkan. Dia cantik, sangat baik. Banyak orang suka sama dia. Tapi dia jatuh cinta pada seorang pemuda. Nara menelan ludah. Entah kenapa, jantungnya mulai berdebar. Siapa? Maijah menatap Nara sangat lama. Lalu berkata pelan, Sandi. Mata Nara langsung membesar. Ayahku? Maijah mengangguk pelan. Dulu mereka dekat sekali. Katanya mau menikah. Tapi suatu hari Kartini hamil. Nara diam. Dan saat Kartini bilang kalau anak itu anak Sandi, Maijah menunduk. Sandi marah. Dia menuduh Kartini berselingkuh. Nara merasakan tenggorokannya mengering. Tidak mungkin. Maijah melanjutkan. Sandi pergi meninggalkannya. Kartini tiap hari menunggu. Tiap hari, tiap malam. Sampai akhirnya, dia tinggal sendirian di gubuk dekat pinggir kali. Nara mulai merinding. Gubuk dekat kali. Dia pernah melihat tempat itu. Di dalam mimpi. Persis sama. Suatu hari, lanjut Maijah, seorang anak penggembala menemukan tubuh Kartini. Nara menahan napas. Dia sudah meninggal. Wajahnya pucat dan Maijah berhenti bicara. Nara memandangnya. Dan apa, Mak? Maijah menatap Nara dengan mata gemetar. Perutnya terbuka. Nara langsung merasakan bulu kuduknya berdiri. Bayinya hilang. Sunyi. Hanya suara angin yang terdengar. Tidak ada suara lain. Tidak ada. Maijah menatap Nara. Setelah itu, warga mulai sering melihat perempuan berpakaian putih. Dia datang ke rumah-rumah. Menangis. Lalu bertanya, Maijah menirukan suara pelan. Sandi di mana? Tubuh Nara seketika dingin. Karena suara yang ditirukan Maijah sangat mirip. Sangat mirip dengan suara yang dia dengar selama ini. Mendadak, brak! Suara keras terdengar dari belakang warung. Nara dan Maijah langsung menoleh. Sebuah ember jatuh sendiri. Padahal tidak ada siapa-siapa. Maijah berdiri perlahan. Wajahnya pucat. Matanya menatap ke belakang Nara. Sangat fokus. Du, suara Maijah gemetar. Nara, jangan menoleh. Jantung Nara terasa berhenti. Kenapa? Maijah menelan ludah. Keringat dingin mengalir di wajahnya. Dengan suara hampir berbisik, dia berkata, karena dia berdiri di belakangmu. Jantung Nara berdetak sangat keras. Dek, dek, dek. Tubuhnya mendadak dingin. Maijah masih menatap ke belakang tubuh Nara dengan wajah pucat. Tangannya sampai gemetar. Du, jangan menoleh. Tetapi tubuh manusia kadang melakukan hal yang seharusnya tidak dilakukan. Semakin dilarang, semakin ingin melihat. Pelan, sangat pelan. Nara menoleh. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Hanya jalan tanah kecil di belakang warung dan pohon pisang yang bergoyang terkena angin. Nara menghembuskan napas panjang. Mak, gak ada siapa.
Kalimatnya terhenti. Maijah masih menatap ke arah yang sama. Matanya membesar, bibirnya bergetar. Dia tadi ada. Nara langsung menelan ludah. Dia tidak bercanda. Wajah Maijah terlalu ketakutan untuk sebuah lelucon. Menjelang sore, Nara pulang ke rumah. Langit mulai berwarna jingga. Tetapi suasana rumah terasa aneh. Terlalu sepi. Biasanya ibunya menyapu halaman atau menyiapkan makanan di dapur. Namun sekarang, tidak terdengar suara apapun. Nara pulang. Ucapnya pelan. Tidak ada jawaban. Nara masuk ke dalam rumah. Ruang tamu kosong. Televisi mati. Dapur juga kosong. Ibu, masih tidak ada jawaban. Perasaan tidak nyaman mulai muncul lagi. Lalu, dia melihat sesuatu. Jejak kaki di lantai, basah. Seperti seseorang baru masuk ke rumah dengan kaki penuh lumpur. Nara menatap jejak itu. 1, 2, 3, 4. Tetapi perlahan wajahnya berubah pucat, karena jejak kaki itu bukan masuk ke rumah. Jejak itu keluar dari kamar ayahnya. Jantung Nara terasa jatuh. Dengan langkah pelan, dia mengikuti jejak itu. Jejak basah itu melewati ruang tamu, menuju dapur, lalu menuju pintu belakang. Tangannya gemetar saat membuka pintu. Kret. Halaman belakang kosong. Tetapi jejak kaki itu belum berhenti. Jejak itu menuju pohon mangga. Pohon yang selama beberapa malam terakhir selalu membuatnya merinding. Nara menatap ke atas. Kosong. Tidak ada siapapun. Dia menghela napas. Namun tiba-tiba, sesuatu jatuh tepat di depan kakinya. Nara menunduk. Sebuah boneka kecil. Boneka bayi. Kotor. Penuh tanah. Salah satu matanya lepas. Tangannya gemetar saat mengambilnya. Lalu, dia melihat sesuatu di bagian belakang boneka itu. Ada tulisan. Tulisan seperti dibuat dengan kuku. Di mana Sandi? Boneka itu langsung jatuh dari tangan Nara. Nara! Suara ibunya tiba-tiba terdengar dari depan rumah. Nara hampir menangis karena kaget. Dia segera berlari. Ibu! Ibunya mengernyit. Kamu kenapa? Nara langsung memeluk ibunya. Wajahnya pucat. Tangannya dingin. Ibunya memegang wajah Nara. Kamu sakit. Nara menggeleng cepat. Bu, kita pergi saja dari rumah ini. Ibunya terlihat bingung. Maksud kamu apa? Sekarang. Tolong sekarang. Belum sempat ibunya menjawab. Pintu depan terbuka. Sandi masuk. Namun, wajahnya terlihat aneh. Pucat. Sangat pucat. Bajunya basah oleh keringat. Ayahnya memandang ke arah Nara. Nara, suaranya pelan. Jangan keluar rumah malam ini. Nara terdiam. Kenapa? Sandi tidak menjawab. Dia berjalan cepat masuk ke kamar, lalu menguncinya dari dalam. Klik. Nara dan ibunya saling memandang. Malam itu hujan turun sangat deras. Angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Jam dinding menunjukkan pukul 12 malam. Nara belum tidur. Ibunya juga belum. Mereka duduk di ruang tamu sambil menonton televisi. Tetapi, tidak ada yang benar-benar memperhatikan layar. Mereka gelisah. Terutama setelah sikap Sandi berubah aneh. Lalu, tok tok tok, seseorang mengetuk pintu depan. Mereka saling memandang. Tok tok tok, ketukannya pelan. Tetapi, membuat dada terasa sesak. Ibunya berdiri. Mungkin ayahmu keluar tadi. Nara langsung memegang tangan ibunya. Jangan dibuka.
Ibunya tertawa kecil. Gak apa-apa. Perlahan, ibunya mendekati pintu. Tok tok tok. .com. Semakin dekat, semakin pelan. Dan entah kenapa, Nara merasa suara ketukan itu seperti tepat berada di telinganya. Ibunya membuka pintu. Krep. Tidak ada siapa-siapa. Hanya hujan dan halaman yang gelap. Gak ada orang. Lalu terdengar suara dari atas rumah. Hiks, hiks. Tubuh Nara langsung kaku. Suara tangisan wanita. Perlahan, sangat pelan, Nara mengangkat kepalanya. Dan seketika, darah di wajahnya seperti menghilang. Di atas genteng rumah, ada seorang wanita duduk sambil memeluk sesuatu. Rambut panjangnya menutupi wajah. Baju putih lusuhnya basah terkena hujan. Kepalanya miring. Dan perlahan, dia menoleh ke arah jendela. Tepat ke arah Sandi berada. Lalu terdengar suaranya. Aku sudah menemukanmu. Brak! Pintu kamar Sandi mendadak terbuka sendiri. Dan dari dalam, terdengar suara teriakan keras. Ah! Teriakan Sandi menggema ke seluruh rumah. Nara dan ibunya langsung berlari menuju kamar. Tubuh Nara gemetar. Jantungnya seperti ingin meloncat keluar. Pintu kamar Sandi terbuka lebar. Dan saat mereka masuk, Sandi terduduk di sudut ruangan. Wajahnya pucat seperti mayat. Tubuhnya gemetar hebat. Matanya menatap ke arah jendela. Ayah! Nara langsung mendekatinya. Ayah, ada apa? Sandi tidak menjawab. Tangannya hanya menunjuk ke arah jendela. Pelan, sangat pelan, Nara menoleh. Di kaca jendela yang dipenuhi air hujan, ada tulisan panjang. Seolah seseorang menulisnya menggunakan jari. Aku menunggu terlalu lama. Tubuh Nara langsung dingin. Ibunya mundur perlahan. Tuhan, tulisan itu mulai berubah. Air di kaca seperti bergerak sendiri. Huruf demi huruf berganti. Menjadi, aku mau anakku. Sandi menutup wajahnya. Tidak, tidak. Suaranya gemetar. Nara menatap ayahnya. Ayah sebenarnya menyembunyikan apa? Sunyi. Hanya suara hujan deras di luar rumah. Sandi menunduk. Lalu, untuk pertama kalinya sejak semua kejadian dimulai, dia menangis. Ayah bohong. Nara membeku. Ayah bohong selama ini. Ibunya menatap Sandi dengan wajah tidak percaya. Maksud kamu apa? Sandi mengangkat wajahnya perlahan. Matanya merah. Dulu Kartini memang hamil anak ayah. Nara langsung terdiam. Ayah marah karena mendengar fitnah orang kampung. Ayah menuduh dia selingkuh. Ayah meninggalkannya. Nafas Sandi mulai tidak teratur. Ayah takut. Ayah takut menanggung malu. Ruangan mendadak terasa semakin dingin. Lampu mulai berkedip. Cek, cek, cek. Ayah mau kembali. Tapi sudah terlambat. Nara menelan ludah. Lalu bayinya ya? Sandy menatap kosong ke depan. Sangat lama. Lalu berkata pelan, waktu Kartini ditemukan, bayinya sebenarnya ada. Nara membelalakan mata. Apa? Sandi mulai menangis lagi. Tapi bayi itu sudah meninggal. Ruangan mendadak sunyi. Dan, ucap Sandi dengan suara patah, ayah yang menguburkannya. Tubuh Nara terasa lemas. Selama ini, bukan bayinya yang hilang, tetapi seseorang telah menyembunyikan kenyataan. Brak! Tiba-tiba, seluruh lampu rumah mati. Gelap. Sangat gelap. Ibunya menjerit. Nara! Di luar rumah terdengar suara tangisan. Hiks. Lalu, wah, tangisan bayi. Tetapi sekarang, suaranya bukan dari luar, bukan dari atap,
bukan dari halaman, melainkan dari dalam rumah. Nara langsung memegang tangan ibunya. Suara langkah kaki mulai terdengar. Tap, tap, tap. Pelan, sangat pelan. Berjalan melewati ruang tamu, mendekati kamar. Tap, tap, tap. Lalu berhenti tepat di depan pintu. Sunyi. Tidak ada suara. Tidak ada apapun. Lalu perlahan, pintu kamar terbuka sendiri. Kret. Di sana berdiri seorang wanita. Rambut hitam panjang menutupi wajah. Gaun putih lusuhnya basah. Air menetes dari ujung rambutnya. Dan di pelukannya ada seorang bayi. Tetapi tubuh bayi itu pucat, diam, tidak bergerak. Kartini mengangkat kepalanya perlahan. Untuk pertama kalinya, wajahnya terlihat jelas. Pucat, dipenuhi luka. Air mata hitam mengalir dari matanya. Dia menatap Sandi. "Kenapa?" Suaranya lirih. "Kenapa kamu tinggalkan aku?" Sandi menangis. "Aku salah. Aku salah, Kartini." Kartini melangkah masuk. "Aku menunggu." Selangkah. "Aku mencari." Selangkah. "Aku sendirian." Tangisan bayi mendadak berubah. Bukan lagi tangisan, melainkan suara tawa. Nara merasakan bulu kuduknya berdiri. Kartini menatap Sandi. "Kembalikan anakku." Sandi menutup wajahnya. "Aku minta maaf." Kartini mendadak berteriak. Suaranya berubah menjadi sangat mengerikan. "Kembalikan anakku!" Brak! Seluruh kaca rumah pecah bersamaan. Angin besar masuk ke dalam rumah. Meja terbalik. Kursi bergeser sendiri. Nara memeluk ibunya sambil menangis. Sandi perlahan berdiri. Tubuhnya masih gemetar. Lalu dia berjalan mendekati Kartini. Air matanya jatuh. "Aku ikut." Nara langsung menoleh. "Ayah!" Sandi tersenyum kecil. Dia menatap Nara. "Maafkan ayah." Lalu mendadak angin berhenti. Sunyi. Kartini menatap Sandi. Lama. Sangat lama. Air mata hitam mengalir di pipinya. Kemudian perlahan, dia mengulurkan tangannya. Dan saat Sandi menyentuh tangan itu, seluruh ruangan dipenuhi cahaya putih. Nara menutup matanya. Sangat terang. Beberapa detik kemudian, semuanya menghilang. Sunyi. Hanya suara hujan kecil di luar rumah. Pelan Nara membuka mata. Kartini sudah tidak ada. Sandi juga tidak ada. Di lantai, hanya tersisa sebuah boneka bayi kecil dan secari kertas lusuh. Nara mengambilnya dengan tangan gemetar. Di sana tertulis, "Aku sudah menemukannya." Sejak malam itu, Sandi tidak pernah ditemukan. Polisi dan warga desa mencari sampai ke pinggir kali tua, tetapi hasilnya kosong. Yang ditemukan hanya jejak kaki menuju gubuk lama Kartini. Dan anehnya, jejak itu hanya masuk, tidak ada jejak yang keluar. Namun hingga sekarang, saat malam hujan turun dan angin berhembus pelan, sebagian warga masih mengaku mendengar suara seorang wanita. Suara yang sangat pelan. "Sandi, sekarang kita pulang." Demikian kisah Sundel Bolong di Gubuk Tua. Karena terkadang, yang paling menyeramkan bukanlah hantu yang datang menghantui, melainkan penyesalan yang tidak pernah sempat diselesaikan semasa hidup.
Terima kasih sudah mendengarkan cerita dari mereka. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan. Karena semakin banyak yang mendengar, semakin banyak yang tahu bahwa mereka benar-benar ada. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Selamat malam, dan semoga tidak ada yang memanggil nama kalian ketika jarum jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.